An Abdullah bin Amr bin al-As wa Abu Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil a'qab minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin al-As dan juga dari Abu Hurairah dan juga dari Aisyah, semoga Allah meridhai mereka, para sahabat yang mulia. Mereka berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Wail, yang sering diartikan celaka, kadang juga diartikan neraka wail. Kalimat yang merupakan ancaman bagi mereka yang tumit-tumitnya tidak terkena air, terancam dengan api neraka. Gharibul hadis yang sangat pendek, wailun li'aqabin minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Yakni kalimat wail yang pertama bermakna adab wal halak, adab dan kebinasaan. Wail adalah masdar yang la fi'la lahu min lafzi. Biasanya yang namanya masdar dari fi'il, fa'ala yaf'alu fa'lan, maka fa'lan itu masdarnya. Dhahaba yadhhabu dhihaban. Baik. Dan sekian banyak masdar-masdar ada fi'ilnya. Tetapi wailun dikatakan masdar, tapi la fi'la lahu min lafzih. Enggak ada fi'ilnya dari lafaznya. Kalau dari lafaz lain ada. Seperti dikata halaka yahlaku. Halaka. Tetapi wailun enggak ada, wala yawilun enggak ada. Yang kedua kalimat al-aqab, jam'u aqib, bentuk jamak dari aqib. Wa huwa muakhiratul qadam atau muakhiratul qadam, bagian belakang dari kaki. Ada yang disebut dengan aqab, tumit, bagian belakang kaki. Wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Tetapi yang dimaksud celaka bukan tumitnya saja. Wal muradu ashabuha, tapi yang dimaksud adalah ashabuha. Dhamir hanya kembali kepada al-aqab. Berarti para ashab, tumit-tumit yang tidak terkena air. Para pemilik tumit-tumit bagian belakang kaki yang tidak terkena air, celaka mereka. Wa alif dan lam pada kalimat al-aqab lil ahad. Ini bahasa ringkas, tetapi di sana ada kandungan makna yang luas. Kalimat al-aqab dengan alif dan lam itu lil ahad. Maknanya lil ahad adalah sudah dibicarakan sebelumnya, sudah dipahami bersama. Al-aqab allati la yanaluha al-ma, yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air. Sehingga jangan tanya, mana kalimat yang tidak terkena airnya? Dalam hadis ini tidak ada. Wailun lil aqabi minan nar. Diartikan secara letterlek, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Kok tahunya kalau aqab yang tidak terkena air dengan alif dan lam? Wailun lil aqab, celaka bagi tumit-tumit yang seperti itu dari api neraka. Karena biasanya setiap hadis ada asbabul wurud. Setiap hadis ada sebab-sebab terucapnya hadis. Maka hadis ini terucap ketika ada seorang yang berwudu tetapi membersihkan kakinya depannya saja, belakangnya akan. Maka dikatakan wailul lil aqab minan nar. Celaka pemilik tumit yang seperti ini. Celaka pemilik tumit-tumit itu. Dan para sahabat sekitarnya tahu. Maksudnya tumit yang tidak terkena air. Berarti alif lam pada kalimat al-aqab lil ahdi sudah diketahui sebelumnya atau sudah dipaham bersama pembicara dan yang diajak bicara. Al-aqab allati la yanaluha al-ma, yaitu aqab tumit-tumit yang tidak terkena air. Wa bihadza yastaqimul wa'id. Dengan ini ancaman tadi menjadi lurus, yastaqim, menjadi benar.
Sebab kalau tidak demikian akan sulit dipahami yang diancam apa? Celaka tumit-tumit dari api neraka. Kok tumit diancam? Ternyata setelah tahu bahwa itu adalah alif lam lil ahdi, yang dimaksud tumit yang tidak terkena air, maka bersambunglah dengan pembahasan kita tentang masalah taharah. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global, yuhadziru an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min at-tahawun bi amr al-wudu' wa at-taqsir fihi. Nabi memperingatkan untuk jangan meremehkan dalam masalah wudu dan jangan taksir fihi, dan jangan muqassir. Muqassir itu tidak sempurna. Kebalikannya sempurna adalah taksir. Wa yahutsu 'ala al-i'tina' bi itmamih, dan menganjurkan untuk memperhatikan agar menyempurnakan wudu. Itmamih ini itmamul wudu. Walamma kana muakhir ar-rijli ghaliban la yasil ilaihi ma'al wudu, karena tumit bagian belakang atau kaki belakang seringkali tidak terkena air bagi mereka yang berwudu dan terburu-buru wudunya atau kurang perhatian dalam wudunya. Biasanya muakhirat ar-rijl atau muakhir ar-rijl ghaliban la yasil ilaihi ma', seringkali tidak sampai kepadanya air. Fayakunul khalal fi at-taharah was salah min, maka akan rusak taharah. Kalau taharahnya rusak, salatnya juga rusak. Karena sudah dibahas kemarin, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Enggak akan diterima salat kalian yang berhadas sampai berwudu. Kalau berwudunya enggak sah, berarti seakan-akan belum berwudu. Maka la yaqbalullahu salat, berarti Allah tidak menerima salatnya. Maka ini mengerikan. Akhbara anna al-'adaba munsabbun alaihi, maka dikabarkan oleh Nabi bahwa azab akan menimpa dia. Ala sahibihi al-mutahawin, azab ini akan mengenai pelakunya yang tadi tumitnya masih kering, belum terkena air, yaitu sahib al-mutahawin, pemilik tumit, yaitu orang yang mutahawin, yang meremehkan, yang melalaikan wudunya fi taharatihi syar'iyyah, dalam taharahnya yang syar'i. Alhamdulillah, hadis ringkas dan maknanya juga ringkas. Ma yukhadh min al-hadis, apa yang dari hadis? Istafadna min hadzal hadis fawaid jammah, tetapi biasa beliau Syekh Abdullah Al-Bassam memberikan apa-apa yang penting buat kalian. Disebutkan 3 perkara di sini. Wujubul i'tina' bi a'dha'il wudu' wa 'adam al-ikhlas bi syai'in minha. Faedah pertama, wajibnya memperhatikan anggota wudu. Wa 'adam al-ikhlal bi syai'in minha. Dan jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun daripada ini. Jadi jangan dikira bahwa mana hadis ini hanya mengancam tumit. Siapa yang tumitnya kering terancam. Bagaimana dengan yang sikutnya kering? Bagaimana dengan yang sebagian pipinya masih kering? Sama saja terancam. Disebut tumit bukan berarti hanya itu yang terancam kalau kering, kalau terlewat. Tetapi itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi tumit. Maka diperingatkan, awas. Ya. Jangan sampai tumitnya terlewat, tidak terkena air. Tentunya yang lain lebih-lebih lagi. Kalau tumit saja terancam dengan ancaman wahil, apalagi wajah yang hampir-hampir tidak ada orang yang lalai dalam masalah membasuh wajah. Kecuali mereka yang betul-betul mutahawin, betul-betul melalaikan wudu, menggampangkan wudu, sehingga hanya mempercikil saja di mukanya, pipinya masih kering. Fahadha khalalun fil wudu. Dan ini adalah cacat dalam wudu. Wa qad nassa al-hadits 'ala al-qadamaini wa baqiyatul a'dha'i maqisatun 'alaihima. Nas al-hadits hanya menyebutkan kaki, tumit. Tetapi baqiyatul a'dha', sisa dari anggota wudu, semuanya sama
maqisatun alaihima. Dikiaskan dengan tumitnya. Kalau tumit diancam, yang lain juga diancam. Mawujudi nususin laha. Dengan adanya nas-nas khusus juga dalam masalah yang lain. Al-thani, faedah tsaniyah, al-wa'idu syadid lil mukhil fi wudu'ihi. Yang kedua, ancaman keras bagi mereka-mereka yang tidak menyempurnakan wudunya. Ancaman keras bagi mereka yang ada ikhlal, ada cacat pada wudunya, yaitu bagian anggota wudu yang tidak terkena air, itu khalal. Al-thalithah, yang ketiga, anil wajib fil rijlaini al-ghusl fil wudu. Bahwa yang wajib dalam kedua kaki adalah dibasuh dalam wudu. Yang wajib bagi kedua kaki adalah dicuci, dibasuh. Kemudian faedah penting dan sungguh sangat jeli para ulama dalam masalah-masalah yang seperti ini. Mungkin sepintas kita melihat, oh betapa pentingnya menyempurnakan wudu, selesai. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun, termasuk tumitnya. Ternyata di sini ada faedah lain yang sangat penting, bahwa kaki itu dicuci. Dan ini bantahan bagi mereka yang berkata bahwa kaki itu diusap saja. Dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain." Usaplah, basuhlah wajah kalian. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Kata mereka berarti diusap. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah rambutmu, kepalamu dan juga kakimu. Maka kata mereka kaki itu diusap saja, nggak perlu dicuci. Seperti ucapan kelompok Syiah dan yang bersamanya dari mereka-mereka yang yang sesat. Maka kita bantah dengan hadis ini, yaitu disebutkan dengan wailun lil aqabi minan nar. Kalau diusap itu depannya saja atau sebagiannya saja. Tetapi kalau ini dicuci harus terkena semuanya sampai ke tumitnya. Wa huwa ma tadafarat alaihi al-adillatu sahihah. Dan itu adalah pendapat yang didukung sekian banyak hadis-hadis sahih, sekian banyak dalil-dalil yang sahih. Wa ijma'ul ummah, bahkan ijma' kesepakatan seluruh para ulama. Khilafan li syudzudz Syiah, berbeda dengan keanehan-keanehan Syiah, nyelenehnya Syiah, alladzi khalafu bihi jamaahir al-ummah, yang mereka menyelisihi jumhur para ulama. Wa khalafu bihi al-ahadits ats-tsabitah, dan mereka menyelisihi hadis-hadis yang sabit fi fi'lihi, hadis yang sabit dalam perbuatan Rasulullah SAW, yakni wudunya Rasulullah SAW, wa ta'limihi, dan pengajaran Rasulullah SAW tentang wudu kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kama khalaful qiyas al-mustaqim, sebagaimana mereka pun menyelisihi qiyas yang lurus. Min anna al-ghusl lirrijlaini aula wa anqa min al-masah. Apa qiyas yang lurus? Bahwa mencuci kedua kaki jelas lebih utama, lebih bersih daripada mengusap. Fahuwa ashaddu munasabatan wa aqrab ila al-ma'na. Maka sungguh yang namanya mencuci itu asyad munasab, lebih cocok, wa aqrab, dan lebih dekat kepada makna. Nanti akan dibahas bahwasanya kalimat wa arjulakum dia tidak atafun ala ru'us, tetapi atafnya atas fagsilu wujuhakum wa arjulakum, dengan dalil i'rab. Kalian telah belajar i'rab bahwasanya kalau dia ma'tufun ala marfu'in, marfu'. Kalau ma'tufun ala mansubin, mansub. Kalau ma'tuf ala majrur, majrur. Baik, sekarang kita samakan.
Ma'tufnya kemana dia? Arjulakum. Allah katakan di awalnya, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Mansub atau majrur? Mansub. Wujuhakum wa aydiyakum. Mansub atau majrur? Hah? Mansub. Kemudian wamsahu biru'usikum. Majrur atau mansub? Majrur. Wa arjulakum. Mansub atau majrur? Hah? Mansub. Berarti atasnya kemana? Ke urus apa ke tangan dan wajah? Jadi selesai sesungguhnya dengan i'rab. Terjawab itu. Artinya cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian sampai siku, dan usaplah rambut kalian, dan juga tangan kalian, cuci. Dan juga kaki kalian, cuci. Artinya dan juga kaki kalian, ikutnya ke yang sana, yang mansub. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ka'bain wa arjulakum, dan juga kaki-kaki kalian. Alhamdulillah, bahasa Arab sangat sempurna. Oleh karena itulah Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-Hadits Ar-Rabi', hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina' thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika berwudu salah seorang kalian, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaklah dia jadikan di hidungnya air, thumma liyastanthir, tapi biasanya kalau lamnya lamul amr disambung, thummal yastanthir, wa man istajmara falyutir, dan siapa yang beristijmar, beristinja dengan batu atau sejenisnya, itu disebut istijmar. Falyutir, hendaklah dengan bilangan ganjil, hendaklah dengan jumlah yang ganjil. Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan siapa yang bangun dari tidurnya, salah seorang kalian, falyaghsil, maka hendaklah mencuci kedua tangannya, qabla an yudkhilahuma fil ina', sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena sungguhnya salah seorang kalian enggak tahu di mana bermalamnya tangannya. Salah seorang kalian enggak tahu di mana dia bermalam. Ini tangannya dia bermalam di mana? Semalam tadi kemana dia jalan-jalannya, dan kemana nginepnya? Tidak tahu. Ada yang ke depan gini-gini, ada yang ke belakang gini-gini. Ada yang ke sini. Nah, hati-hati. Maka dikatakan di sini ada beberapa lafaz-lafaz dalam riwayat Muslim disebutkan falyastanshiq biminkharihi minal ma', hendaklah dia beristinsyak. Istinsyak adalah memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu istinsyak. Berarti ada dengan lafaz istinsyak, ada dengan lafaz memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Enam. Wa bil lafdhin man tawadda'a falyastanshiq, siapa yang berwudu hendaklah dia beristinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Baik. Ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan dari kalimat-kalimat di atas. Pertama, idza tawadda'a ahadukum, jika berwudu salah seorang kalian, yakni idza syara'a fil wudu. Idza syara'a fil wudu. Syara'a maknanya dakhala fil wudu. Atau jika beranjak untuk berwudu. Kenapa harus dijelaskan demikian? Karena sebagian
Anak-anak yang baru belajar nahwu berkata, itu kan tawaddo'a fi'il madhi, karena fi'il madhi berarti telah. Barang siapa yang telah berwudu, maka jadikan air di hidungnya. Jadi setelah wudu selesai, baru dia masukkan. Dengan alasan itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi kan bentuk lampau, telah berwudu. Kalau dia telah berwudu, maka falyaj'al fi anfihi ma'an. Ini sok pintar dengan bahasa Arab yang dia baru belajar jurumiyah. Kemudian meninggalkan ucapan para ulama. Padahal maknanya tawaddu' adalah idza syara'a fil wudu, kalau dia akan berwudu. Dan ini sama dengan ayat tadi. Apa awalnya ayat tadi? Idza qumtum ila shalah. Kalau engkau qumtum, fi'il apa itu? Fi'il madhi. Apakah berarti kalau kamu telah berdiri untuk salat baru kamu cuci tangan dan sebagainya? Nah, demikian maknanya. Tetapi idza aradal qiyam ila shalah, itu maknanya. Idza qumtum maknanya idza aradal qiyam. Nah, dan itu disebut dengan syara'a fil qiyam ila shalah. Demikian pula kalimat tawaddu, yakni idza syara'a fil wudu. Kalau dia mulai masuk atau akan masuk ke dalam wudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke hidung. Berarti ini adalah awal wudu. Dan lebih awal lagi ketika bangun tidur, cuci tangan dulu. Karena kamu nggak tahu di mana. Berarti cuci tangan, kemudian memasukkan air ke hidung. Dan disebutkan lagi dalam hadis yang akan datang, madmadah, dengan berkumur-kumur. 3 perkara ini barakallahu fikum disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi dalam ayat enggak disebutkan istinsyaq, enggak disebutkan madmadah, enggak disebutkan di sana tentang masalah masukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Bagaimana hukumnya berarti? Di Al-Quran hanya mengatakan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tidak ada istinsyaq, tidak ada istinsyaq, tidak ada madmadah. Tetapi barakallahu fikum para ulama menyatakan wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan anjuran. Kenapa? Karena itu termasuk wajah. Allah katakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Kata Nabi, cucilah wajah kalian dengan memasukkan air ke hidungmu, dengan memasukkan air ke mulutmu, kumur-kumur, dan itu membersihkan wajah. Sehingga barakallahu fikum Allah menyebutkan secara global, Rasulullah SAW menyebutkan rinciannya. Cuci wajah semuanya termasuk lubang hidung dan lubang mulut. Bahkan Ibn Abbas mencuci pula dalam matanya. Dia buka matanya dan dia bersih di dalamnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, yang kedua, liyastanfir, yani liyukhrij al-ma' min anfih. Istinzar adalah mengeluarkan air dari hidungnya. Ba'da idkhalihi fih, setelah memasukkannya ke dalamnya. Wa idkhalihi huwa al-istinsyaq. Memasukkannya itu disebut istinsyaq, mengeluarkan itu disebut istinzar. Dan juga dianjurkan untuk masukkannya dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Dibantu dengan istinsyaq, artinya mengeluarkan istinzar dengan mengeluarkan dengan napas mengeluarkan dari hidungnya. Yang ketiga, istijmar. Wa man istajmara falyutir. Apa makna istijmar? Istamala al-jimar. Maknanya menggunakan jimar. Sedangkan jimar adalah hijarah. Nah, liqat'il adha al-kharij min ahadi sabilain, untuk menghilangkan kotoran yang keluar dari 2 jalan. Apakah qubul atau dubur? Qubul yang di depan, dubur yang di belakang. Wa huwa al-istinja' bil hijarah, yaitu bersuci beristinja dengan batu. Itu istajmar. Dan perlu diketahui bahwa istajmar tidak dilakukan hanya ketika tidak ada air. Tapi istijmar adalah satu
Istinja satu perkara yang dianjurkan, apakah ada air atau tidak air. Sehingga bukan masalahnya darurat, itu tidak. Tetapi dia adalah satu cara dari cara yang lain selain dengan air. Dengan air dan dengan batu. Barakallahu fikum. Sehingga tidak seperti tayamum. Kalau nggak ada air, tayamum. Tapi kalau ada air, batalat tayamum. Kalau sudah ada air, tayamum tidak sah. Harus. Tapi kalau tidak. Sehingga para ulama berbicara, kalau dua-duanya boleh, mana yang lebih afdal? Ada yang menyatakan yang lebih afdal adalah dengan kedua-duanya. Bersihkan ainnya dengan batu, dan termasuk yang sejenis batu adalah perkara-perkara lain seperti tisu, sebagaimana beberapa ulama berpendapat seperti itu. Baru kemudian dibersihkan dengan air, sehingga tangan kita tidak langsung mengenai ainnya dan langsung mengenai najisnya. Dibersihkan dengan sesuatu, dengan istijmar, setelah itu bersihkan dengan air. Ada pula yang berpendapat bahwa cukup dengan air itu lebih afdal daripada batu. Ada yang menyatakan silakan mau dengan batu ataupun dengan air. Qala wal istijmar adalah khatil adha al kharij min sabilain wal istinja bil hijar. Falyutir, kata Nabi, kalau istijmar dengan batu atau lainnya hendaklah dengan cara witir. Satu buang, satu lagi yang kedua, dan satu lagi yang ketiga, atau 5, atau kalau masih belum bersih tambah lagi menjadi 7. Yang jelas witir. Liyunhis istijmarahu ala witr. Liyunhi istijmarahu ala witrin, agar mengakhiri istijmarnya di atas bilangan yang ganjil. Wa huwa al-fard. Misal 3 atau 5 atau nahwa, seperti 3, 5 dan seterusnya. Wala yakunu qat'uhu al-istijmar li aqall min 3, dan tidak boleh berhenti istijmar hanya dengan 1. Yang penting kan ganjil, 1 aja cukup. Cukup. Paling sedikit 3, kemudian baru 5, baru ke atas. Yang kelima, kalimat fa inna ahadakum la yadri. Sesungguhnya salah seorang kalian tidak tahu aina batat yadu. Hadhihi illah ta'lilun li ghusl yad. Ini adalah illah, alasan yang dijadikan sebagai alasan dicucinya tangan atau perintah untuk mencuci tangan ba'dal istiqah, setelah bangun tidur. Apa alasannya? Fa inna ahadakum, fa'nya ta'liliyah, sababiyah, karena salah seorang kalian tidak tahu di mana bermalam tangannya. Kadang-kadang dia menggaruk-garuk kubulnya, atau bahkan menggaruk-garuk duburnya, atau bahkan berbuat sesuatu yang kotor, karena dia tidak sadar ketika tidur. Maka ketika bangun tidur, bersihkan tangannya. Yang keenam, batat yadu, bermalam tangannya. Hakikatul mabit, hakikatnya kata mabit itu adalah bermalam, berarti tidur di waktu malam. Dari sini terjadilah peristiwa para ulama. Kalau tidur siang perlu cuci tangan enggak? Kan al-hukum yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Hukum berjalan bersama alasannya. Kalau ada illat, ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. Apa illatnya? Disuruh untuk mencuci tangan. Illatnya adalah fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu, karena salah seorang kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Mabit itu bermalam. Kalau kita bicara haji misalnya, ada kalimat mabit di Mina, ya kan? Mabit di Muzdalifah. Tapi bolehkah siang hari saja tidur di sana pagi lagi? Ya nggak sah, karena bukan mabit. Karena hakikatul mabit fil lail, yang namanya mabit itu malam hari.
Baik, kalau itu alasannya dan disebut dengan kalimat mabit, bagaimana kalau tidurnya tidur siang? Apakah bangun tidur harus cuci tangan atau tidak? Sebagian yang terpaku pada kalimat mabit bermalam, maka mengatakan kalau tidur siang ya bukan mabit, maka tangannya tidak mabit, maka tidak ada kewajiban keharusan untuk mencuci tangan. Tetapi yang melihatnya dari ilat yang terkandung dalam makna, bukan dalam lafaz. Kalau lafaznya mabit, tapi secara maknanya engkau tidak tahu di mana tanganmu. Kalau tidur siang juga sama, tidak tahu di mana tangannya ketika tidur. Malam tidak tahu, siang tidak tahu. Mana yang lebih rajih menurut kalian? Yang kedua, mereka punya bantahan lagi. Berbeda. Walaupun malam tidak tahu, siang tidak tahu, tapi malam cenderung panjang tidurnya. Kalau siang pendek. Maka berbeda hukumnya. Bisa jadi kemungkinan yang terbesar di malam hari. Kalau siang kecil kemungkinan karena tidurnya hanya setengah jam atau pendek. Qasirah. Nauman qasirah. Ala kulli hal, belum sampai pada pembahasannya. Ini baru membahas tentang lafaz-lafaznya. Bahwa makna mabit adalah bermalam. Dari kata bata yabitu. Dan kalian tahu sekarang kenapa rumah disebut dengan bait. Kenapa? Karena tempat bermalam kamu di sana. Siang kemana-mana, ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Mesti ketika bermalam pulang ke rumahnya. Maka disebut bait. Mabit bermalam, sedangkan bait adalah tempat tinggal atau tempat bermalam. وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار فلا تختص بوقت وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. Dihikayatkan oleh Zamakhsyari, seorang ahli tafsir tetapi berpemikiran Mu'tazilah, dan sering dipakai ucapannya dalam masalah i'rabul Quran karena tafsirnya berbeda sendiri dengan tafsir-tafsir yang lain. Tafsir Zamakhsyari adalah banyak membahas dari sisi i'rabnya, sehingga kadang-kadang ulama ahlu sunnah pun ketika tidak mendapati i'rab dari tafsir-tafsir lain, dia mengambil i'rab dari tafsir Zamakhsyari. Wa Ibnu Hazm, dan juga Ibnu Hazm dan Amidi dan Ibnu Burhan, mereka berkata bahwa bata yabitu itu bermakna sara. Berarti bukan bermalam maknanya. Paham nggak? Ini bantahan mereka. Artinya kalimat la yadri aina batat yaduh. Kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Kata mereka maknanya bukan bermalam. Karena bata bukan dari kata mabit. Bukan dari kata mabit, tapi dari kata sara. Akhwat kana. Sara Muhammadun kana. Aina sarat yaduh? Jadi tangannya menjadi di mana? Kamu tidak tahu tangannya menjadi di mana. Kalau bermakna sara, berarti malam dan siang sama. Kamu tidak tahu jadi di mana tanganmu. Kamu tidak tahu jadi di mana tanganmu siang hari, malam hari sama. Karena bukan dari kata mabit. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun kalimat kaf, kalimat yad, idza utliqat fal murad biha al-kaf. Tangan kalau utliqat itu diucapkan secara mutlak, enggak ada kaidnya, maka maknanya kaf, tangan. Kamu sudah tahu makna yad kan? Yang mana? Yang disebut yad. Yang ini? Telapak ini? Atau sampai siku? Atau sampai sini tangan? Ini tangan. Sampai sini juga tangan. Sampai sini juga tangan. Baik? Yang mana? Yang disebut dengan yadun. Kata mereka para ulama, kalimat yad hakikatnya kalau mutlakkan, kalau disebut tanpa embel-embel apapun, maka maknanya sekian saja. Kalau sampai sini pasti ada kait.
Tangan sampai siku, tangan sampai pundak. Buktinya ayat Allah mengatakan, "Wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kalau nggak ada kalimat ilal marafiq, ini saja dicuci. Mafhum? Karena hakikat yad hanya telapak saja. Idza utliqat fal muradu bihi al-kaf. Tangan kalau disebut secara mutlak, maka yang dimaksud hanya kaf saja. Berarti kalau yang dimaksud lebih dari kaf, harus ada embel-embel di belakangnya. Ilal marafiq. Nah, atau ila atiqihi. Baik. Untuk apa kalimat itu? Untuk menunjukkan bahwa yang disuruh dicuci ketika bangun tidur yang mana? Kaf saja. Karena nggak ada embel-embel apapun. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil. Barang siapa yang bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci tangannya. Enggak ada kalimat ilal marafiq. Enggak ada kalimat ila kada wa ila kada. Berarti mutlaqan. Wa idza utliqa fal maqsud bihi al kaf. Telapak tangan saja atau ila rusghain. Ta'rifuna makna rusghain? Ada rusghain. Kalau di sini ada mata kaki, di sini ada mata tangan. Ini sama ini. Benar, pergelangan tangan. Yang ketujuh, fal yastanshiq. Sudah dibahas, istinsyaq maknanya idkhalul ma' fil anf. Istinsyaq memasukkan, istinsar mengeluarkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Qala al-hadits 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir wa man istajmara falyutir. Siapa yang berwudu di antara sekalian hendaklah memasukkan airnya ke hidung dan kemudian mengeluarkannya. Dan siapa yang beristijmar, apa itu istijmar? Istinja dengan batu. Maka hendaklah witir. Jangan berhenti kecuali pada hitungan witir. Wa idza stayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan siapa yang bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena salah seorang kalian enggak tahu di mana bermalam tangannya. Al-ma'na al-ijmali, kemarin sudah terangkan kalimat-kalimatnya, fabaqiya al-ma'na al-ijmali. Qala rahimahullah yashtamil hadha al-hadits ala 3 faqrat. Hadis ini terdiri dari 3 faqrah. Likulli faqratin hukmuha al-khas biha. Setiap faqrah ada hukum tersendiri. Yang pertama, fadzakara anna al-mutawaddi' idza syara'a fil wudu', disebutkan yang pertama bahwa seorang yang berwudu kalau sudah masuk ke dalam wudunya, syara'a yani dakhala fil wudu', adkhala al-ma'a fi anfihi, hendaklah dia memasukkan airnya ke hidung. Thumma akhrajahu minhu, kemudian dikeluarkan daripadanya. Nah, mengeluarkan ini disebut memasukkan dan mengeluarkan disebut istinsyaq wal istinsar. Istinsyaq memasukkan, istinsar mengeluarkan. Al-madhkur fil hadits sebagaimana disebutkan dalam hadis. Li'anna al-anfa min al-wajhi, karena hidung itu termasuk wajah. Walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang hidung, tapi Allah katakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Wal anf min al-wajh, kama al-fam min al-wajh aydan, sebagaimana fam mulut juga dari wajah. Maka mulut dan dalamnya, hidung dan dalamnya juga dibersihkan. Alladhi amara al-mutawaddi' bi ghaslihi, yang diperintahkan untuk dicuci di dalam Al-Quran. Wa qad tadafara fil ahadits sahihah ala masyru'iyyatihi, dan saling mendukung hadis-hadis yang sahih tentang disyariatkannya istinsyaq dan istinsar. Li'annahu min an-nadhafah al-matlubah syar'an, karena itu termasuk kebersihan yang diperintahkan secara syar'i.
Membersihkan hidung dengan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Bahkan diriwayatkan falyubaligh illa an takuna sha'iman. Falyubaligh illa an takuna sha'iman. Hendaklah masukkannya yang dalam kecuali kalau puasa. Dan itu alhamdulillah memiliki hikmah yang banyak. Termasuk sehat. Masya Allah. Sehingga kalau istinsyak, masukkan air ke hidung, masukkan ke dalam. Jangan khawatir. Kecuali kalau puasa, karena dia akan masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua, ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة. Fakrah yang kedua disebutkan siapa yang ingin menghilangkan kotoran yang keluar dari kubul dan atau duburnya bil hijarah dengan batu, an yakuna qat'uhu ala witrin, hendaklah berhentinya pada hitungan witir. Aqalluha salah, paling sedikit 3. Wa alaha ma yanqati' bihil kharij, adapun yang paling tingginya adalah sebatas hilangnya ada, sebatas hilangnya kotoran. Kalau sudah hilang najisnya maka berhenti. Kalau 6 hilang, tambah 1 lagi supaya witir. Wa tunqil mahal in kanat witran, sampai bersihnya tempat dan bersihnya mahal kalau pas witir. Wa illa, kalau ternyata bersihnya pada hitungan genap, zada wahidatan tutir a'dad asy-syafa', maka hendaklah tambah 1 lagi hingga menjadi witir jumlah yang genap tadi. Asalih, yang ketiga, dzakara aidan anna al-mustayqid min naumil lail la yudkhilu kaffahu fil ina. Disebutkan pula yang ketiga bahwa siapa yang bangun dari tidur malamnya jangan memasukkan 2 tangannya fil ina. Sudah ketahui kemarin bahwa tangan idza utliqa fal maqsud bihi al-kaff. Tangan kalau secara mutlaqan tanpa ada embel-embel apapun maka yang dimaksud kaff, sampai pergelangan tangan saja. Kecuali kalau ada tambahan kalimat berikutnya, tangan sampai siku, tangan sampai pundak, baru sampai sini. Kalau tangan begitu saja maka telapak tangannya. Berarti Asy-Syarih wa huwa Syekh Abdullah Al-Bassam berpendapat bahwa yang dimaksud tidur malam. Dari mana kemarin? Dari kalimat batat. Batat dari kata bata yabitu, sebagaimana yang kita kenal ketika haji ada mabit, maknanya apa? Bermalam. Tidurnya tidur malam. Sebagian mereka mengkiaskan dengan tidur siang pun sama. Dengan alasan apa? Sama-sama la yadri aina batat yad. Sama-sama tidak tahu tangannya di mana, malam atau siang. Tetapi sebagian lain membela apa yang tersebut dalam lafaz mabit. Karena tidur malam biasanya panjang, tidur siang biasanya pendek. Wa hal yufarraq baina at-tul wal qasr? Wa hal yufarraq, apakah dibedakan antara tidur panjang dengan tidur pendek? Iya, dibedakan. Buktinya ketika tidur panjang dikatakan bahwasannya al-ainan wiqa'us sahi, 2 mata itu ikatan kesadaran. Idza istatlaqal wika, kalau terlepas kesadaran maka akan lepas. Kita nggak tahu apa yang terjadi, maka disuruh untuk kembali. Tetapi ketika para sahabat menunggu Rasulullah SAW datang, dan Rasulullah SAW kali itu salat Isya terlambat atau dilambatkan dengan sengaja sampai hampir tengah malam. Fa ba'du sahabah namu, sebagian mereka tidur. Wa yusma' minhum ghatib, terdengar suara ngoroknya sebagian mereka. Tapi ketika Rasulullah SAW datang, mereka bangun salat dan tidak berwudu kembali. Kenapa? Padahal seorang tidur disuruh wudu kembali. Karena al-ainan
Jika usahi, mata itu adalah ikatan kesadaran. Kalau lepas ikatan kesadarannya, maka akan lepas semuanya. Artinya disuruh wudhu kembali. Tapi di sana nggak disuruh wudhu kembali. Dijawab oleh beberapa fuqaha kalau itu adalah tidur yang ringan. Tidur yang ringan. Dan tidur siang biasanya tidur siang. Apa dalilnya? Namanya saja qailulah dari kata qalil. Qalil itu sedikit, qailul itu lebih sedikit lagi. Tasghir dari qalil. Nah, baik. Ala kulli hal, yang penting kita tahu ada perselisihan para ulama tentang tidur tadi. Dan sepertinya Syekh Abdullah Bassam menyebutkan dengan naumul lail, tidur malam. Bahwa sehabis tidur malam jangan memasukkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya ke dalam bejana. Aw yamassa biha syai'an. Jangan pula menyentuh sesuatu yang ratban, yang basah. Jangan menyentuh air misalnya atau yang lain. Hatta yaghsilaha thalatha marrat. Sampai mencucinya 3 kali. Lianna an-nawm al-lail ghaliban yakunu tawilan. Karena tidur malam itu biasanya panjang. Wa yadahu tatisu fi jismih. Karena panjang tangannya gentayangan kemana-mana. Tatis itu berkeliling. Fi jismihi. Fala'alla tusib ba'd al-mustaqdarat. Bisa jadi akan mengenai berbagai macam kotoran-kotoran bahkan najis. Apakah menggaruk-garuk kubulnya atau duburnya? Wa huwa la ya'lam. Dalam keadaan dia tidak tahu. Fasyara lahu ghasluha lin-nadhafatil masyru'ah. Oleh karena itu disyariatkan untuk mencucinya sebagai nadhafah al-masyru'ah, sebagai kebersihan yang syar'i. Ikhtilaful ulama, berselisihnya para ulama. Ikhtilaful ulama fi an-nawm alladhi yushra' ba'dahu ghusl al-yad. Berselisih para ulama tentang tidur yang disyariatkan untuk mencuci tangan ketika bangun. Padahal Syafi'i wal jumhur, Imam Syafi'i dan jumhur para ulama berpendapat anna ba'da kulli naumin, bahwa itu adalah setiap bangun tidur. Min lailin aw nahar, apakah malam ataupun siang. Li umumi qawlihi min naumihi, karena keumuman ucapan istaiqadha min naumihi. Wa khassal imaman, ada dua imam, Imam Ahmad wa Daud al-Zahiri, mengkhususkan naumul lail, tidur malam saja. Wa ayyadu ra'yahum bi anna haqiqatal baitutah la takunu illa min naumil lail. Mereka mendukung pendapat mereka dengan menyatakan hakikat baitutah. Aina batat yadu. Baitutah la takunu illa min naumil lail. Tidak mungkin terjadi kecuali pada tidur malam. Kalau tidur siang tidak dikatakan baitutah, tidak dikatakan bata yabitu. Wa bima waqa'a fi riwayat at-Tirmidzi, dan juga mereka mendukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Idza istayqadha ahadukum minal laili. Itu hadis dalam sunan. Warajih al-madhhabul akhir. Yang rajih adalah madhhabul akhir. لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة إنما يغلب عليها التعبدية. Karena hikmah disyariatkannya mencuci tangan tadi katanya ghair wadihah. Wa innama yaghlib 'alaiha at-ta'abbudiyah, dan sepertinya mengarah lebih dominan kepada ta'abbudiyah. Al-illah, namanya illah, itu adalah alasan disyariatkannya sebuah hukum. Disyariatkannya sebuah hukum. Ada yang mafhumah, bisa dipaham, ada yang ghair. Ghair mafhumah. Dan kaidahnya al-hukum yaduru ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama illatnya.
wujudan wa adam. Hukum berjalan bersama illatnya, ada dan tidak adanya. Idza kanat al-illah kana al-hukm. Wa in lam takun al-illah ma takun al-hukm. Kalau ada illat ada hukum. Enggak ada illatnya, enggak ada hukum. Sebenarnya masalahnya illatnya kadang mafhumah, kadang enggak ada mafhumah. Kadang bisa dipaham, kadang enggak bisa dipaham. Kalau bisa dipaham, maka hukum tadi berlaku. Illatnya apa? Ada illatnya, ada hukum, enggak ada illatnya, enggak ada hukum. Tetapi kalau ghairu mafhumah, maka diistilahkan illatnya adalah ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah itu pokoknya disuruhnya gitu ya gitu. Pokoknya dari sononya harus begitu. Itu ta'abbudiyah. Kenapa? Ya dalam rangka ibadah. Jadi untuk apa? Ya nggak tahu. Pokoknya suruh ibadah begitu ya begitu. Itu namanya ta'abbudiyah. Sekarang kita kembali kepada permasalahan kita. Barang siapa yang bangun tidur, belum cerita siang atau malam, maka hendaklah cuci kedua tangannya sebelum masukkan ke bejana. Karena engkau tidak tahu di mana tanganmu berada ketika tidur. Mafhumah atau ghair mafhumah menurut kalian? Alasannya apa disuruh cuci tangan? Mafhumah. Artinya kita tidak mesti merocikan yang ada di kitab. Mafhumah, dipaham. Maka kalau illat itu ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. Sekarang tidur malam. Kekhawatiran tadi ada apa enggak ada? Jelas ada. Kamu enggak tahu tanganmu di mana berada. Bahkan ada ahli bid'ah yang menyatakan aku tahu tanganku di mana. Pagi harinya dia bangun dalam keadaan tangannya masuk ke duburnya sampai ke lengannya. Dan itu diriwayatkan dalam kitab-kitab para ulama. Karena melecehkan hadis Rasulullah SAW. Menyatakan aku tahu tanganku di mana ketika tidur. Sekarang siang, apakah ada illat tadi atau tidak ada? Itu masalahnya. Ada enggak? Kekhawatiran tadi masih ada atau enggak ada? Kalau masih ada hukum. Cuci kedua tangannya. Kalau enggak ada hukum. Enggak perlu cuci tangan. Tetapi beliau berpendapat bahwa illatnya masih enggak jelas. Hanya ditanya, kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Bas. Sehingga kata beliau ta'abbudiyah. Ini yang disebutkan dalam kitab kita. Maka dikatakan kata beliau, innama yaghlib 'alaiha ta'abbudiyah. Sepertinya yang lebih dominan adalah ta'abbudiyahnya. Fala majala liqiyasin nahar 'ala al-lail. Maka tidak ada tempat untuk mengkiaskan siang dengan malam. Wa in tala fihi an-naum. Walaupun siang itu panjang tidurnya. Lanahu 'ala khilafil ghalib. Karena itu menyelisihi keumuman. Artinya menyelisihi yang dominan. Wal ahkamu tata'allaq bil aghlab, dan yang namanya hukum berkaitan dengan yang dominan. Yang dominannya panjang itu malam, maka malam. Wa dhahirul ahadits at-takhsis, dan dhahir hadisnya at-takhsis. Dari mana dhahir hadis at-takhsis? Dari kata batat. Ataupun adapun hadis awalnya tidak ada kekhususan. Man istayqadha min naumihi, siapa yang tidur dari siapa yang bangun dari tidurnya, titik. Enggak bilang malam atau siang. Tetapi ketika menyebutkan illatnya, fa innahu la yadri aina batat yadu. Apa kata beberapa ahli nahwu, ahli lughah? Bata bisa dari kata baitutah, bermalam. Tetapi bisa juga dari kata sara, min akhwat sara. Saratnya menjadi, bata jadi. Asbaha fulanun kada, amsa fulanun kada, sara fulanun kada, dan bisa pula bata fulanun kada. Bisa kan? Min akhwati kana. Nah, maka maknanya bata adalah menjadi, tangannya jadi di mana? Berarti tidak berkait dengan malam. Tetapi ada lafaz yang menjadi pegangan mereka, yaitu kalimat idza staiqadha ahadukum minal laili. Kalau kamu bangun di malam hari, wallahu taala alam, kenapa
kok malam hari disebut ta'abudiyah, kata beliau. Kenapa kok malam saja? Wallahu a'lam. Ilatnya lebih dominan ke ta'abudiyah, kata Syekh Abdullah Al-Ubasan. Thumma ikhtalafu aidan hal ghusluha wajibun aw mustahab. Kemudian berselisih lagi. Apakah mencuci tangan tadi wajib atau sunnah atau anjuran saja? Padahal jumhur ila istihbab. Adapun jumhur para ulama berpendapat istihbab. Anjuran. Wa huwa riwayatun an Ahmad. Riwayatun li Ahmad, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ikhtarahu al-Khiraqi wal Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Dipegang oleh Al-Khiraqi dan Al-Muwaffaq dan juga Al-Majduddin. Wal masyhur min madhhab Imam Ahmad al-wujub. Yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad rahimahullah adalah al-wajib. Wa yadullu alaihi zahirul hadis. Yang ditunjukkan oleh zahirul hadis. Dan kaidahnya semua perintah dalam Quran dan Sunnah wajib. Semua perintah dari Quran dan Sunnah wajib, kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan dari wajib kepada anjuran. Mafhum? Semua perintah dalam Quran dan Sunnah hukum asalnya wajib. Dan itu dipelajari dalam usul fiqh. Al-amr yaqtadil wujub. Perintah itu konsekuensinya wajib. Allah perintahkan harus kerjakan. Nabi perintahkan harus kerjakan. Kecuali kalau ada dalil-dalil lain yang menurunkan dari wajib kepada anjuran. Nabi mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Wajib berarti. Ternyata dia akhiri dengan kalimat liman syaa. Bagi siapa yang suka. Kalimat bagi siapa yang suka menurunkan dari wajib kepada anjuran. Baik, dari Imam Ahmad rahimahullah, hadis ini menyatakan dengan perintah dan tidak ada dalil yang menurunkannya kepada anjuran. Wal amr yaqtadi bil wujub. Wa man istayqadha min nawmihi falyaghsil. Falyaghsil dengan lamul amr. Fa hadha sighatun min siyaghil amr. Ini salah satu bentuk dari bentuk-bentuk perintah. Falyaghsil yadayhi. Maka hukum asalnya adalah wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Ma yukhad min al-hadith. Apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadits fawaid. Awalan, wujubul istinsyaq wal istinthaq. Wajibnya istinsyaq dan istinthaq. Ini pendapat yang sahih, rajih, dan menyelisihi pendapat orang-orang yang berkata karena di Quran tidak disuruh, Quran mengatakan cuci wajah saja, dan Nabi merincikannya dengan istinsyaq dan istinthar, maka itu hanya sunnah saja, anjuran saja, karena tidak ada di Quran. Ini pendapat yang keliru, menganggap bahwa yang wajib hanya apa yang ada dalam Quran, yang tidak dalam Quran dikatakan tidak wajib. Padahal yang wajib adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali kalau ada dalil yang menurunkan dari wajib kepada anjuran. Sedangkan kalimat Nabi SAW sangat jelas sekali. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Hendaklah memasukkan airnya ke hidung dan mengeluarkannya. Dan ini juga dengan lamul amr. Dan ini juga sighatun min siyaghil amr. Salah satu bentuk dari bentuk-bentuk perintah. Wal amru yaqtadi al wujub. Dan perintah itu konsekuensinya wajib, kecuali ada dalil lain yang menurunkannya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada dalil lain yang Rasulullah menyatakan yang tidak pun tidak apa-apa, atau Rasulullah pernah tidak mengerjakan? Nah, Rasulullah selalu berwudu seperti itu. Berarti itu adalah wajib. Berkata An-Nawawi rahimahullah, fihi dalalatun zahiratun ala anna al-istinthar ghairul istinsyaq. Dan ini dalil yang sangat zahir, yang sangat jelas menunjukkan bahwa al-istinthar bukan istinsyaq. Karena ada yang mengira bahwa itu lafaz yang sama, istinthar dan istinsyaq. Padahal istinsyaq memasukkannya, istinthar mengeluarkannya. Yang kedua,
annal anfa minal wajhi fil wudu. Yang menunjukkan wajibnya istinsyak dan istinthar adalah bahwa hidung termasuk muka, termasuk wajah dalam wudu. Dan akhdan min hadzal hadis, mengambil dari hadis ini bahwa ternyata hidung termasuk muka dan Allah perintahkan fagsilu wujuhakum, maka wajib. Mereka akan berkata, yang wajib itu muka. Kita jawab, hidung termasuk muka. Selesai. Yang wajib cuma dalam Quran. Emang dalam Quran disuruh apa? Ya muka saja. Nggak disuruh mencuci hidung. Hidung termasuk muka. Berarti Allah perintahkan menyuci wajah dan Nabi menjelaskan cuci wajah itu seperti ini. Nah, yang ketiga, masyru'iyatul itar liman istanja bil hijarah. Disyariatkannya witir dalam istinja. Berkata Majduddin dalam kitabnya Al-Muntaqa, wa huwa mahmulun ala anna al-qat'a ala witrin sunnatun fi ma zada ala thalath. Dan ini di bawah pada pendapat bahwa menghentikan istinja dengan batu atau istijmar dengan witir, jadi menghentikan ketika witir itu sunnatun fi ma zada ala thalath, pada apa yang lebih dari 3. Yang kelima, masyru'iyatu ghuslil yadi min naumil lail. Disyariatkannya mencuci kedua tangan ketika bangun tidur malam. Ala qaulil muallif, ala qaulil muallif. Wa taqaddama al-khilaf fi takhsis al-lail. Dan sudah berselisih, sudah lewat perselisihan para ulama tentang pengkhususan malam. Wal khilafu fi wujub al-ghusl aw istihbabih. Dan juga sudah lewat adanya perbedaan para ulama tentang wajib atau tidak wajibnya. Yang keenam, wujubul wudu'i minan naum. Wajibnya berwudu karena tidur. Artinya kalau kamu sudah wudu dan tidur, bangun tidur mau salat, wudu lagi. Nah, karena innaka la tadri aina batat yaduk. Yang ketujuh, annahyu an idkhalil ina qabla ghusliha. Larangan untuk memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum mencuci. Dan ini tidak dikaitkan dengan masalah tidur. Karena Nabi menyatakan qabla an yudkhilahuma fil ina. Berarti ketika masukkan tangan ke ina harus dalam keadaan sudah dicuci. Sehingga kalau engkau berwudu dengan bejana, jangan tangannya langsung dimasukkan. Tuangkan ke tangannya. Cuci dua tangannya, baru setelah itu masukkan tangannya. Masukkan apa enggak masukkan? Masukkan. Apakah airnya menjadi musta'mal? Tidak. Wa dalil hadal hadis. Qabla an yudkhilahuma fil, sebelum dimasukkan. Berarti ketika berwudu Rasulullah memasukkan, tetapi sebelum dimasukkan cuci tangan dulu, baru kemudian masukkan. Ambil untuk mencuci, untuk istinsyak, untuk istinthar, untuk mencuci mukanya. Nah, ila akhirnya. Wa huwa imma li tahrim aw lil karahiyah. Larangan tadi bisa jadi sampai haram, tidak boleh memasukkan tangan ke bejana sebelum mencuci. Bisa jadi pula makruh. Alal khilaf, karena ada khilaf di kalangan para ulama tentang wajibnya mencuci dan tidak wajibnya. Kalau wajib berarti haram memasukkan ke dalam bejana. Kalau anjuran berarti makruh memasukkan ke dalam bejana. Al-zahir min ta'liq masyru'iyyati ghasliha an-nadhafah. Zahir dari ilat disyariatkannya untuk mencuci tangan adalah kebersihan. Diakui oleh beliau. Wah, ilatnya bukan ghairul mafhum, tapi mafhum. Mafhum. Apa ilatnya? Nadhafah. Tapi masih pakai tapi. Walakin al-hukm lil ghalib, tapi hukumnya pada keumuman. Keumuman tidur panjang adalah malam. Fa yusra' ghusluha, maka disyariatkan mencuci kedua tangannya pada waktu tersebut. Walau hafadhaha bikisin wa nahwi dzalik. Kata beliau, walaupun kamu lindungi tanganmu dengan kresek
kis itu kantong plastik. Tetap suruh cuci. Kenapa? Karena lihat keumuman dan lihat hukumnya. Nabi menyatakan karena engkau la tadri aina batat yadu. Walaupun kamu lindungi, walaupun kamu jaga pakai kaos tangan segala macam, kalau Nabi menyatakan bangun tidur cuci tangan, ya cuci tangan. Mengarah ke mana sekarang? Mengarah ke ta'abudiyah, bukan masalah kebersihan atau tidak bersihnya. Disuruhnya cuci, ya cuci. Walaupun kamu ngerasa bersih, walaupun ngerasa saya nggak garuk-garuk apapun, wala kubul wala dubur, nggak ngupil juga, nggak apa lagi, tetap harus dicuci ketika bangun tidur malam. Yang kesembilan, idza stayqadha, zahiruhu annahu haditsun wahid. Kalimat idza stayqadha ila akhirih tampaknya satu hadis kan? Iya. Kama fil Bukhari, sebagaimana dalam Bukhari. Ternyata Bukhari telah menjadikan satu hadis, littihad sanadihima, karena sanadnya sama. Sehingga dijadikan seperti satu hadis oleh Imam Bukhari. Walakinnahuma fil Muwatta wa 'inda Muslim haditsan. Tetapi sungguhnya dalam Muwatta dan dalam kitab Muslim ternyata itu dua hadis. Hadis yang berbeda. Yang atas hadis yang berbeda, kalimat idza stayqadha hadis yang berbeda. Ala kulli hal tidak merubah hukum, tidak merubah istinbat. Alhamdulillah rabbil alamin. Hanya saja di dalam Sahih Bukhari digabungkan karena sanadnya sama, dikira satu hadis. Perlu diketahui bahwa ternyata itu dua hadis, bukan satu hadis. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, sebagaimana dalam kitab lain, wallahu taala a'lam.